Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai insulin tusuk ini. Kalau saya baru makan-makan dengan kadar gula yang tinggi atau dites ternyata gula saya tinggi, langsung disuntik dengan ini insulin. Jepret! Dan kemudian gula darahnya normal. Saya kemudian selalu bertanya pada dokter, "Dokter, ini gimana ini? Kok darah saya tidak turun-turun?" Nah, dokter kemudian nanti akan memberi nasihat macam-macam. Memang suatu saat saya juga mengenal seorang keluarga dokter yang bagi saya menarik. Dia aktif di parokinya, tetapi walaupun dia di paroki itu dia di stasi yang paling jauh, tetapi paling jauh itu justru ramai karena daerah wisata. Dia mempunyai kolam renang, mempunyai hotel, suami istri dokter, tapi istrinya sudah tidak mau praktek dokter karena lebih senang mengurusi kos-kosan, hotel, penginapan, homestay dan seterusnya. Dan dokternya tadi sejak bujang dia sudah tinggal di situ. Waktu itu daerahnya masih sepi dan di situ dia sebagai dokter puskesmas pada waktu itu. Mulai praktek puskesmas, daerahnya sepi tetapi potensi wisatanya kuat, maka dia mulai tekun di situ. Mulai mempunyai banyak pasien pelan-pelan, bahkan setelah praktek keluar untuk izin praktek, dia kembali ke situ karena sudah mempunyai banyak pelanggan, mengenal banyak warga yang sudah membutuhkan dan pelayanannya sungguh-sungguh dirasakan banyak orang. Maka di situ dia semakin berkembang. Mulai membangun klinik sederhana, mulai mengundang dia dokter umum tetapi anak buahnya dokter-dokter spesialis di situ. Mulai membuka apotek sendiri, mengundang punya karyawan apoteker juga di situ. Mulai kemudian membuka praktek yang lebih besar, yaitu seperti polip, macam-macam itu ya. Dan kemudian dia mulai membangun lagi unit radiologi, sehingga kalau membutuhkan ronsen dan seterusnya bisa di situ juga. Mulai berkembang. Seiring dengan waktu perkembangan itu, berkembang juga daerah wisata yang cukup populer itu. Maka semakin banyak orang yang menjadi customernya atau yang selalu periksa di situ. Tidak hanya periksa dengan dia, tetapi sudah banyak dokter-dokter spesialis. Sebetulnya dia tidak perlu praktek sebagai dokter umum, hanya tinggal ngawasi. Istrinya selalu keliling, mempunyai kos-kosan di Jogja, mempunyai hotel di tempat wisata itu, dan mulai dikembangkan, dan ini menjadikan semakin berkembang. Nah, saya tidak tahu, suatu saat istrinya itu kena kanker dan meninggal. Dan suatu saat juga, saya juga kaget beritanya. Pagi-pagi sebelum jam 6, dokter itu yang naik mobil ambulannya, ada tabrakan kecelakaan sampai dokter itu meninggal juga. Lalu seluruh harta benda yang banyak ini akhirnya untuk siapa nantinya? Nah, ini pertanyaan saya. Karena saya teringat bahwa keluarga itu keluarga yang sungguh-sungguh wealthy atau wealth, yaitu keluarga yang sungguh mapan, sungguh keluarga yang berada. Tetapi kemudian ketika meninggal, lalu untuk siapa harta yang ditinggalkan itu? Dan itu menjadi kabar duka yang bagi saya pernah mengenalnya tidak bisa membayangkan, dan saya juga tidak bisa melayat pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin keluarga dokter tadi bukan keluarga yang dalam tanda kutip rakus atau serakah, tetapi keluarga yang pasrah karena aktif di kegiatan menggereja, kegiatan sosial juga,
Tetapi saudara-saudari yang terkasih, hanya pertanyaan umum saja. Lalu untuk siapa semua yang sudah terkumpul? Saya mulai berpikir untuk siapa ya? Hari ini Yesus juga mengajar kita. Kalau kamu merasa diri selalu mampu berhasil, kamu mengatakan panenanku ini banyak sekali, lalu apa yang harus saya lakukan? Oh ya, saya akan membongkar lumbung-lumbung saya yang lama, kemudian membangun lumbung baru yang lebih besar lagi. Semua panen-panen dan kekayaan saya akan saya tampung di lumbung-lumbung itu. Dan setelah itu saya akan ngomong dengan jiwaku. Jiwaku, ada banyak harta bertumpuk-tumpuk. Tenanglah, makan tidur pesta puralah, karena akan aman semuanya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada malam itu juga dia diambil dari hidupnya, jiwanya oleh Tuhan, oleh yang mempunyai atau berhak, yaitu Tuhan sendiri. Maka untuk siapa harta kekayaannya itu? Maka saudara-saudari yang terkasih, lebih baik kita juga mengingat harta yang bisa kita pakai untuk tidak sampai dimakan ngengat. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan bagaimana kadang-kadang kita terlalu berambisi untuk mendapatkan semuanya bagi kita. Sehingga kita jarang bersyukur pada Tuhan. Tetapi kita selalu meminta, mengatakan belum cukup, belum cukup, belum cukup. Dan disitulah yang terjadi. Kita kadang-kadang merasa tidak pernah cukup. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan seorang yang transmigran di daerah Pasang Surut yang waktu itu dia terdampar di sana. Kemudian ketika mulai membangun satu gereja stasi, dia kemudian selalu hidupnya dia dan keluarganya untuk bekerja di situ, dan tentu saja makan di situ. Dia kadang-kadang di sela-sela pekerjaan untuk membangun gereja secara gotong royong itu atau kapel, dia kemudian pulang menengok kebunnya. Kebunnya tentu saja kalau sudah ditanam kadang-kadang tidak perlu lagi perawatan setiap hari, mungkin seminggu sekali cukup, dan itu hanya sekedar digemburkan atau dilihat apakah aman dari hama atau tidak. Dan di situ dia mengatakan, ya itu seluruh hidup saya. Maka semuanya ini akan dicukupkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi saya telah mengejar, lalu anak-anakmu gimana? Apakah anak-anakmu bisa sekolah? Kebetulan Romo di sini mempunyai sekolahan dan kami bisa menyekolahkannya. Bahkan kalaupun terpaksa gratis, Romo pun tidak keberatan. Maka saya juga menyekolahkan anak saya di situ. SD, SMP, dan kemudian tentu saja ketika keluar harus mencari berjuang lagi dan nanti dipikir. Saudara-saudari yang terkasih, kadang saya tidak bisa menangkap jalan hidup orang-orang sederhana itu. Tidak ada tabungan. Kalau sakit, uang yang ada pun akan langsung habis. Mungkin hanya kesana kemari mencarikan fasilitas-fasilitas perobatan yang gratis. Kalau kemudian anaknya sekolah nanti butuh biaya, dia juga baru memikirkannya. Mungkin mencari relasi sana-sini, tetapi juga seadanya yang ada dalam tabungannya. Mungkin masih ada sisa-sisa. Tetapi yang jelas adalah anaknya kemudian bisa juga ikut kuliah walaupun dengan beasiswa sana-sini. Dan itu bagi dia merasakan jalan Tuhan. Saya sendiri masih harus berjuang keras untuk memikirkan
pandangan Bapak itu. Bagaimana harus tetap mempersiapkan keluarga, berjuang keras, tetapi kita juga percaya akan kemurahan hati Tuhan. Mari kita coba klopkan kesenjangan itu di dalam penghayatan hidup kita yang nyata. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.